Investasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan finansial dalam hidup kita. Dengan cara menanamkan modal berupa uang atau sumber daya berharga lainnya ke dalam instrumen investasi, seperti saham, obligasi, reksadana, properti, cryptocurrency, atau instrumen investasi lainnya, dalam jangka waktu tertentu, hingga nilai dari modal tersebut dapat bertumbuh dari nilai awalnya sehingga memberi keuntungan bagi investor. Beberapa orang terkaya yang kita ketahui, sebagian besar mendapatkan kekayaan mereka melalui investasi yang mereka lakukan. Sebut saja Warren Buffett, Jim Simons, Elon Musk, atau dari Indonesia ada Pak Lo Keng Hong, Haritanu Sudibyo, Hartono Bersaudara, dan masih banyak lagi investor sukses lainnya. Lantas gimana dengan orang-orang yang hanya memiliki gaji UMR atau bahkan di bawah UMR? Instrumen investasi apa yang tepat buat mereka memulai investasi? Karena mereka udah pasti nggak memiliki modal investasi sebesar investor-investor sukses itu. Orang-orang yang gajinya di bawah UMR mungkin hanya mampu menyisihkan uang mereka beberapa ratus ribu saja untuk berinvestasi. Sebenarnya sekarang ini dalam berinvestasi, kita gak harus mempunyai modal yang besar. Mulai dari Rp10.000 pun kita udah bisa berinvestasi. Misalnya di instrumen investasi reksadana. Meskipun keuntungannya akan sangat kecil dikarenakan modalnya juga relatif kecil, paling tidak investasi itu akan mengajari kita sifat hemat dan membiasakan untuk menabung. Tapi di video ini saya gak akan menyarankan kalian yang gajinya masih di bawah UMR untuk berinvestasi di reksadana. Kalau kalian memiliki gaji di bawah UMR dan hanya bisa menyisihkan modal beberapa ratus ribu saja dari gaji bulanan kalian untuk diinvestasikan, instrumen investasi pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah investasi pada skill atau kemampuan yang dapat memberikan kalian sumber penghasilan tambahan. Kalian bisa mengikuti pelatihan atau kursus, misalnya pelatihan desain grafis, fotografi, coding, public speaking, bahasa Inggris, menjahit, memasak, dan keterampilan lainnya. Hal yang pernah saya lakukan sejak masih kuliah dulu adalah dengan mengikuti pelatihan yang memberikan saya skill untuk menciptakan satu produk yang dapat dijual berkali-kali, yaitu skill membuat website atau web programming. Saya memilih mempelajari skill web programming karena dengan satu website yang saya buat, saya bisa menjualnya berkali-kali. Contohnya saja, saya cukup membuat satu website sekolah, lalu saya dapat menjualnya ke banyak sekolah. Saya hanya tinggal merubah nama dan logo sekolahnya saja, dan sedikit penyesuaian pada tampilan dan isinya. Begitu juga dengan website perusahaan, website rumah sakit, dan website-website lainnya. Dari sana saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk membiayai kuliah dan kehidupan saya. Bahkan sampai saat ini skill tersebut masih menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi saya di samping pekerjaan utama saya. Kalian bisa mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan online di situs seperti Udemy, Coursera, MySkill, Ruang Guru, dan platform online course lainnya. Karena sistem pelatihannya online, kalian bisa mengikuti pelatihan tersebut kapan saja dengan lebih fleksibel. Biaya pelatihannya mulai dari 100 ribuan saja. Menurut saya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan skill bermanfaat yang bisa kalian dapetin dari pelatihan tersebut. Atau kalau kalian nggak mau mengeluarkan uang sama sekali, kalian bisa tetap belajar melalui YouTube secara gratis. Sekarang udah banyak banget channel-channel edukasi yang mengajarkan kemampuan-kemampuan yang bisa membuat kalian mendapatkan penghasilan tambahan. Kalian hanya perlu menginvestasikan waktu kalian untuk mempelajarinya melalui YouTube. Dengan modal hanya ratusan ribu atau bahkan tanpa modal, kalian bisa mempelajari skill yang bisa membantu kalian mendapatkan sumber penghasilan tambahan yang dapat menghasilkan jutaan bahkan ratusan juta kalau kalian konsisten dan bersungguh-sungguh, dibandingkan kalian berinvestasi dengan modal kecil di reksadana atau saham. Kalian juga dapat mempelajari lebih dari satu skill kalau kalian mau. Semakin banyak jenis skill yang kalian kuasai, semakin banyak sumber penghasilan yang bisa kalian dapatkan. Tapi pastikan kalian dapat memanajemen waktu, fokus, dan komitmen kalian dengan baik untuk menangani beberapa pekerjaan sekaligus. Investasi selanjutnya adalah investasi pada peralatan atau tools yang kalian gunakan dalam bekerja. Setelah kalian berhasil mendapatkan penghasilan tambahan yang stabil dari skill yang telah kalian pelajari, kalian bisa mempertimbangkan menyisihkan uang dari penghasilan tambahan tersebut untuk mengupgrade peralatan yang kalian gunakan dalam bekerja. Kalau penghasilan kalian berasal dari fotografi, kalian bisa mengupgrade kamera dan lensa dengan kualitas yang lebih baik lagi. Kalau kalian seorang programmer atau desainer grafis, kalian bisa mengupgrade komputer atau laptop kalian dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Kalau kalian berjualan kue, kalian bisa membeli alat-alat yang dapat memproduksi kue lebih banyak lagi. Peralatan yang menunjang dalam pekerjaan adalah instrumen investasi yang sangat penting untuk diperhatikan.
Dengan peralatan yang lebih baik, kalian bisa bekerja lebih cepat dengan kualitas yang lebih baik, sehingga dapat menghasilkan uang lebih banyak lagi. Instrumen investasi ketiga adalah investasi untuk memperluas lebih banyak networking atau relasi. Setelah kalian memiliki skill yang mumpuni dan peralatan yang menunjang, gak ada salahnya bagi kalian menginvestasikan waktu dan uang kalian untuk memperluas relasi. Dalam bekerja, berbisnis, menjual jasa, dan menjual produk, networking atau relasi memiliki peranan yang besar bagi kemajuan usaha kalian. Dengan memiliki banyak relasi, akan membuat kalian atau produk yang kalian jual dapat dikenal dan menjangkau lebih banyak orang. Kalian bisa membangun relasi dengan cara bergabung ke dalam komunitas yang setema dengan usaha atau bidang yang kalian tekuni, dan mempromosikan produk atau jasa yang kalian jual di komunitas tersebut. Kalian juga dapat memberikan diskon pada klien atau pelanggan yang melakukan pembelian berulang pada produk atau jasa yang kalian jual, sehingga mereka akan lebih tertarik untuk terus membeli produk atau jasa kalian lagi suatu saat nanti. Atau kalian dapat memberikan bonus pada klien atau pelanggan kalian yang merekomendasikan produk atau jasa kalian ke rekan mereka, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara kalian dan pelanggan kalian, lalu mereka akan lebih tertarik untuk mempromosikan produk atau jasa kalian. Nah, itulah 3 jenis investasi yang menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya sendiri adalah pilihan terbaik bagi teman-teman yang memiliki gaji UMR atau di bawah UMR, yang lebih berfokus pada menambah sumber penghasilan kalian lebih banyak lagi. Setelah kalian berhasil melakukan 3 investasi tersebut dan mendapatkan hasil yang positif, kalian dapat memulai untuk berinvestasi di instrumen investasi seperti reksadana atau saham, dengan pastinya menyesuaikan profil resiko masing-masing. Kalau kalian mempunyai pandangan lain terkait investasi terbaik atau strategi terbaik untuk orang dengan gaji di bawah UMR, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, agar teman-teman lain yang gajinya masih UMR atau di bawah UMR bisa memiliki perekonomian yang lebih baik lagi. Oh ya, kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, kalian bisa memberikan apresiasi dengan klik like di video ini dan subscribe channel ini agar dapat berbagi pengetahuan lebih banyak lagi. Kalian juga bisa membagikan video ini ke keluarga atau teman kalian agar mereka juga bisa belajar sesuatu dari video ini. Kalau kalian merasa masih ada kekurangan dari video ini, kalian bisa menyampaikannya juga melalui kolom komentar di bawah, agar video selanjutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya.